Bos, di saat nilai dolar lagi tinggi-tingginya, banyak orang mikir cuma pebisnis besar yang bisa ikut ngerasain cuannya. Padahal dari kampung di Garut, Jawa Barat, ada dua anak muda yang malah melihat momen ini sebagai peluang. Bukan jualan barang mewah, mereka cuma mengandalkan kunyit, rempah yang sering ngumpet di sudut dapur untuk menghasilkan cuan dolar, bos. Halo bos, nama saya Eko Sujatmiko. Saya Robi Gunawan. Kami dari Global Turmeric Indonesia yang memproduksi kunyit kering utuh yang ada di Selawi, Kabupaten Garut. Mau tahu cuannya? Ikuti kami ya bos. Di tangan Eko dan Robi, kunyit naik kelas menjadi kunyit kering premium. Bentuknya utuh, warnanya cerah, dan kualitasnya siap masuk pasar besar. Menariknya lagi bos, kunyit ini punya kandungan kurkumin yang tinggi. Kurkumin adalah zat alami di dalam kunyit yang banyak dicari untuk produk kesehatan, makanan, sampai perawatan kulit. Nggak heran, permintaan kunyit berkualitas terus meningkat di beberapa negara. Untuk kualitas sebetulnya yang pernah kita uji parameter ini paling baik ya di antara kunyit-kunyit yang lain gitu. Hasil uji kandungannya pun bikin melongo. Kadar kurkumin kunyit jenis Turina 2 yang dihasilkan di sini menyentuh angka 8,4%. Angka ini disebut-sebut belum pernah dicapai oleh jenis kunyit lain sebelumnya. Karena mungkin di khususnya di Indonesia itu belum ada yang buat ya, yang seperti kunyit kering utuh itu kebanyakan kan diimpor dari negara-negara seperti Vietnam, Myanmar, India gitu. Makanya kami berinisiatif untuk buat kunyit kering utuh itu. Bos, di balik kunyit premium ini ada cerita perjuangan yang gak mudah. Semua berawal dari kegelisahan mereka melihat hasil panen petani kunyit di Garut yang melimpah, tapi belum terolah maksimal. Potensi kunyit di daerah Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut ini banyak yang tidak terserap. Dan akhirnya kita berinisiatif untuk membuat produk kunyit kering utuh. Meski modal dan peralatan mereka masih terbatas, the show must go on aja. Gaspol aja ya kan? Bos, strategi bisnis mereka juga terbilang cerdas. Mereka nggak jalan sendiri. Eko dan Robi menggandeng kelompok tani, mitra usaha, investor, sampai pemerintah setempat. Petani di sini bukan cuma menanam dan panen, mereka juga dilibatkan dalam proses produksi. Hasilnya pun gak main-main. Dalam 1 bulan, pasokan kunyit dari petani bisa mencapai 10-15 ton. Target marketnya sebenarnya kita go to ekspor ya sebenarnya. Kita sudah market research ke beberapa negara dengan kebutuhan yang berbeda. Dan hasilnya mulai terlihat bos. Produk kunyit kering Garut ini makin dilirik pasar luar. Nilai jualnya jauh lebih tinggi dibanding menjual kunyit basah biasa. Meski peluangnya besar, tantangan yang dihadapi juga nggak sedikit bos. Mulai dari fasilitas produk yang masih terbatas, sampai urusan sertifikasi ekspor yang berbeda di setiap negara. Salah satu tantangan yang paling besar adalah ketika kita mau kirim ke luar negeri atau mungkin kita mendapatkan buyer luar negeri itu agak kesulitan ketika disertifikasi karena setiap negara punya sertifikasi yang berbeda-beda dan kita belum dapat arahan atau belum dapat penyuluhan tentang hal tersebut. Sertifikasi apa sih yang dibutuhin kira-kira seperti itu. Mereka nggak tinggal diam bos. Untuk pemasaran, mereka aktif memanfaatkan sosial media dan website. Cara ini bukan sekedar jualan produk aja ya, tapi juga ikut mengedukasi masyarakat tentang kualitas kunyit Indonesia. Strategi pemasaran saya adalah menggunakan beberapa media sosial, terutama
kita pakai website juga, terus pakai TikTok juga, terus kita pakai Instagram untuk setiap hari memasarkan produk unggulan kita gitu. Sekarang bos, Global Turmeric Indonesia sudah mampu memproduksi hingga 20 ton per bulan. Dari penjualan ini, mereka bisa meraup margin antara 30 hingga 40%. Kalikan aja, berapa tuh hasil cuannya? Kalau harga jual per kilogramnya mulai dari Rp40.000. Ya minimal 240 jutaan lah hasil yang didapat tiap bulannya. Bos, proses membuat kunyit kering premium ini juga nggak bisa sembarangan. Setelah datang dari petani, kunyit langsung dicuci bersih untuk menghilangkan tanah dan kotoran. Setelah itu, kunyit direbus menggunakan tungku tradisional. Kalau perebusan ini tujuannya adalah untuk mematikan enzim pembusukan pada kunyit. Selanjutnya, kunyit masuk ke ruang pengering tenaga matahari. Ruangan ini membantu menjaga kunyit tetap bersih, kering merata, dan tidak mudah rusak. Proses pengeringannya sendiri memakan waktu hingga 3 hari. Setelah kering, kunyit kemudian dipoles agar tampil lebih bersih dan menarik. Menariknya bos, dengan modal yang masih terbatas, alat poles itu mereka rakit dan buat sendiri. Dari sini bisa kelihatan kan, bisnis besar nggak selalu dimulai dengan peralatan mahal. Bos, cerita Eko dan Robi ini jadi bukti kalau peluang usaha itu kadang ada di sekitar kita sendiri. Karena siapa sangka, kunyit yang selama ini cuma dianggap bumbu dapur, ternyata bisa menjadi jalan cuan sampai pasar dunia. Buat bos-bos yang mau cuan seperti kami, jangan lupa tipsnya. Yang pertama, kenali produk Anda. Yang kedua, kenali pasar Anda. Dan yang ketiga, pastikan ketersediaan bahan bakunya. Dan yang paling penting adalah cuan bos! Bos, siapa sangka jajanan yang biasanya cuma menemani nongkrong atau jadi penghangat saat hujan, sekarang malah berubah jadi ladang cuan yang besar banget. Dari satu gigitan cuanki yang kriuk dan gurih ini, lahir usaha yang bisa menghidupi puluhan orang. Bahkan produknya sudah dikirim ke berbagai daerah di Indonesia sampai tembus ke luar negeri. Dan yang lebih menarik nih bos, tempat ini bukan cuma menjual cuanki, tapi juga jadi tempat orang-orang memulai mimpi buat punya merek cuanki sendiri. Bos, aku lagi ada di salah satu produsen cuanki terbesar di Garut. Wow, tuh, ini lagi tahap penggorengan. Habita, penasaran kan? Tetap di Cuan Bos. Bos, aroma ikan dan adonan yang baru digoreng langsung tercium kuat dari depan ruang produksi. Suara gemerisik minyak panas, tangan-tangan yang bekerja cepat, sampai tumpukan cuanki yang baru matang, semuanya bikin perut langsung keroncongan. Tapi di balik rasa enak itu, ada satu hal yang dijaga ketat di sini, yaitu kebersihan. Dalam bisnis makanan, orang bisa datang karena penasaran sama rasa. Tapi orang akan balik lagi karena percaya sama kualitasnya. Nah, salah satu rahasia yang bikin cuanki di sini punya rasa berbeda ternyata ada di bahan dasarnya. Bahan dasarnya yang berbeda, kita menggunakan ikan. Ikan kita dikirim dari luar Jawa. Kita pakai ikan laut, ikan pilet. Bos, di Indonesia sendiri, cuanki termasuk jajanan yang pasarnya besar banget. Karena makanan ringan seperti ini nggak kenal musim. Mau musim hujan, musim liburan, atau malam minggu sekalipun, peminatnya selalu ada. Makanya, varian rasa jadi senjata penting buat menarik pembeli. Di sini ada 7 jenis cuanki yang diproduksi. Mulai dari cuanki lidah, cuanki stick, cuanki geprek, sampai cuanki tahu.
Supaya bisa tahan lama tanpa bahan tambahan, proses penggorengannya juga nggak boleh asal. Cuanki di sini melewati 3 tahap penggorengan. Proses ini yang bikin hasil akhirnya tetap renyah dan awet. Meski sekarang terlihat sudah besar, perjalanan usaha ini tidak selalu mulus. Naik turun harga bahan baku jadi tantangan yang harus dihadapi hampir setiap hari. Belum lagi soal meyakinkan pasar bahwa produk mereka punya kualitas yang bisa dipercaya. Tapi justru dari persaingan itu muncul ide baru yang jadi sumber cuan berikutnya. Jadi kita selain produsen pabrik, kita juga memiliki jasa layanan maklon untuk para brand pemula, yang dimana nantinya HPP-nya itu bisa ditentukan oleh para pembeli langsung. Untuk sasaran kita B2B, business to business, kita lebih mencari para pembisnis yang memang membutuhkan produk dalam skala jumlah besar. Hasilnya pun gak main-main, bos. Sekarang, pabrik ini bisa mengolah 3 kuintal adonan setiap hari. Adonan sebanyak inilah yang akan berubah menjadi sekitar 120 bal cuanki siap jual. Kalau dihitung dalam sebulan, penjualannya bisa tembus 3.600 bal dengan harga jual antara 100 sampai 135.000 rupiah per bal. Artinya, perputaran uangnya bisa mencapai ratusan juta rupiah dalam 1 bulan. Belum termasuk produk maklon yang harganya mulai dari Rp5.000 sampai Rp15.000. Untuk memaksimalkan penjualan, kita lebih aktif di berbagai platform sosial media seperti membuat konten sehari-hari, membagikan video yang kita lakukan aktivitas sehari-hari, dan kita juga menjalankan iklan juga di berbagai sosial media. Bos, di era sekarang, orang makan itu seringkali pakai mata dulu. Kalau kontennya menarik, orang bisa langsung penasaran dan akhirnya beli. Semangat ya Cindy bikin konten cuankinya. Buat para bos-bos yang ingin memiliki usaha seperti kami, saya memiliki 3 tips untuk kalian. Yang pertama, jangan pernah takut untuk memulai bisnis kecil. Karena bisnis yang besar lahir dari bisnis yang kecil. Yang kedua, tetaplah konsisten dalam menjalankan bisnis kamu. Serta yang terakhir, jangan terlalu fokus terhadap produk, tapi fokuslah terhadap solusi yang kamu berikan kepada konsumen. Yang penting, cuan bos! Cukup 1 jam dari Jakarta, ada tempat wisata baru yang vibes-nya udah kayak di luar negeri nih bos. Luge outdoor pertama di Indonesia ini punya standar lintasan internasional loh bos. Cuannya nggak main-main, nyampe tuh puluhan hingga ratusan juta dalam waktu 1 hari aja. Wih. Halo bos, saya Dikri Saputra dari tim Go Luge Puncak. Kalian gak harus datang ke Singapura atau ke Malaysia. Mau tahu keseruannya hanya di Cuan bos. Baru dibuka 3 bulan aja nih bos, tapi udah bisa berhasil curi perhatian lebih dari 500 pengunjung setiap harinya. Semuanya penasaran tuh sama luge yang biasanya cuma bisa dinikmatin kalau lagi berkunjung ke Singapura atau Australia aja bos. Treknya juga panjang nih, pengunjung bisa puas meluncur sejauh 980 meter dalam 1 kali putaran. Yang datang beragam tuh, mulai dari pasangan, keluarga, sampai rombongan anak sekolah juga ada bos. Mulai dari Rp79.000 aja, pengunjung udah bisa cobain wahana yang mirip sama kereta luncur gitu. Wuhuu! Nah, Go Luge ini mungkin kalau saya lihat di area-area lain mungkin agak berbeda ya. Yang di kita ini mungkin ya salah satu baru di kita aja. Mungkin ini yang paling bagus atau brand new lah bisa dikatakan. Nah, karena ini masih baru banget di Indonesia ya bos, jadi emang masih kudu impor dulu nih buat dapetin unitnya.
Nah, untuk unit kita sendiri untuk go-kartnya itu dari Prancis, yaitu seri terakhir 2025 dari Prancis asli, pengirimannya juga ya sangat lama. Mungkin kalau lucu juga sama impor Kak, lucunya dari China juga. For your information aja nih bos, Luch ini nggak pakai mesin sama sekali ya. Kereta kecil ini meluncur di trek menurun dengan bantuan gravitasi. Kalau Luch nggak bermesin, yang satu ini wahana yang bikin pengunjung berasa kayak pembalap MotoGP nih bos. Bener banget, wahana go-kart juga ada di sini. Dengan trek yang berbeda, go-kart di sini juga dibikin dengan standar internasional bos. Tim kita khususnya ada tim project atau yang bagian arsitek kita jalan ke Malaysia atau ke Singapura untuk melihat beberapa mungkin yang bisa diterapkan di area kita, atau kita punya lahan yang masih terinspirasi buat bikin apa sih go-kart yang sedang rame atau Luch yang sedang rame, jadi kita coba jalan ke Malaysia dan Singapura. Punya tempat usaha yang nguras banyak tenaga kayak gini, bos-bos juga wajib nyiapin tempat buat recharge lagi nih. Sekalian bos, siapin tempat makan yang cozy dan estetik, biar pengunjung makin betah mainnya. Gak lupa, rasa makanan tetap harus diperhatiin juga. Masih strategi marketing lainnya nih bos, yang bisa datengin banyak cuan. Nah, kita bekerja sama dengan ya influencer kayak gitu Kak, karena ya di sini mungkin orang-orang yang naik go-kart itu kan orang-orang dewasa ya. Minimalnya aja 130 untuk Luch, 150 untuk go-kart. Jadi ya orang-orang yang benar-benar lihat sosmed. Jadi kita lebih ke TikTok, Instagram. Kita mendatangkan mereka-mereka ke sini, setiap minggu pun ada kita jadwalnya. Gak cuma itu aja ya bos, Mas Dikri juga punya sedikit tips nih, biar makin getol tuh cari cuan dari wahana permainan kayak gini. Nah bos, saya ada tips nih buat bos-bos yang ingin punya wahana yang serupa. Satu, kita harus kencengin di sosial media, TikTok atau maupun Instagram atau Facebook. Nah yang kedua, kita harus preventif di areanya wahananya masing-masing. Seperti Luch and go-kart untuk maintenance-nya. Apapun usahanya yang penting cuan bos. Bos, buat kamu yang ekstrovert dan doyan nongkrong, ada peluang usaha baru yang lagi menjamur di berbagai kota. Halo bos, saya David. Sekarang saya lagi punya usaha gue temenin jalan. Gue temenin jalan itu jasa yang gue bikin untuk nemenin kalian. Entah mau sekedar ngopi, jalan-jalan, itu tujuannya. Dan banyak tujuan-tujuan lain yang ada di jasa gue temenin jalan ini. Mau tahu gimana keseruannya? Tetap di Cuan bos. Bos, pasti penasaran kan? Ide bisnis David datang dari mana sih? Kalau di Bali kan karena turis-turis mungkin datang sendiri ya. Jadi oke, aku bikin agak nyeleneh sekalian. Kayak nggak cuma wisata tapi bisa untuk teman kondangan, jalan-jalan. Ternyata ada juga yang, Kak coba ke rumah sakit, itu banyak yang butuh loh. Dan wah ya udah dibikin banyak pilihan sekalian. Dan menariknya, permintaan yang datang tuh bukan yang rumit-rumit. Justru hal-hal simpel yang sering kita anggap sepele. Artinya, yang dibeli bukan jasanya, tapi rasa ditemani. Ini yang bikin model usaha kayak gini relevan. Karena nggak semua orang punya teman yang bisa selalu diajak jalan. Tapi semua orang butuh ditemenin. Awal mulanya malah nggak nyangka aku share di Thread dan boom. Jadi mungkin seramai sekarang karena Thread dan Instagram itu baru aku coba lebarin ke TikTok. Dan ternyata work juga. Lumayan peminatnya sekarang ternyata. Bukan iklan yang bikin usahanya naik, tapi rasa penasaran netizen. Sekali konsepnya relate, algoritma bantu dorong dan jasanya David bukan cuma dijual tapi dibicarakan. Dari aku ke klien,
mungkin dia bisa, aku screeningnya dari data diri yang dia kasih. Seenggaknya medsos atau fotonya jelas. Karena kalau foto pun nggak ada dan medsosnya nggak ada fotonya atau private, aku juga nggak berani ngambil. Apalagi kalau Google Form-nya, nomor HP-nya juga dia nggak isi. Jadi kayak aku screeningnya dari situ, Pak. Di bisnis jasa yang melibatkan pertemuan langsung, kepercayaan adalah modal utama. Screening identitas bukan sekedar prosedur, tapi cara bikin klien dan penyedia jasa sama-sama aman. Karena kalau sekali saja kasusnya melenceng, bisnis model kayak gini bisa hilang kepercayaan dalam semalam, bos. Untuk pembayaran, aku pasang DP 100.000 dan penyelesaian ntar sisanya 50.000. Dan kalau DP klien yang cancel itu kena charge 50%, dan sedangkan kalau aku yang tiba-tiba ada kendala itu 100% DP kembali. Kalau untuk fee-nya sendiri itu di harga 150.000 per 8 jam plus sejam. Plus sejamnya itu nggak dihitung perjalanan. Jadi mulai waktu dihitung ketika kita mulai ketemu, dan kendala-kendala di jalan ya aku kasih free sejam. Untuk kayak makan, bensin, minum itu klienku yang nanggung. Di titik ini, jasa Gue Temenin Jalan bukan cuma soal jalan bareng, tapi soal hadir di momen ketika orang butuh ditemani secara emosional. Ada yang cuma butuh ditemenin ngobrol, tapi ada juga yang diam-diam butuh tempat aman buat nangis sebentar. Dan di titik ini kelihatan jelas, yang dibayar bukan jasanya, tapi rasanya. Bentuk jasa kayak gini bukan cuma jual waktu, tapi buka jaringan sosial. Dan di dunia profesional, relasi seringkali lebih mahal dari tarif jasa itu sendiri loh, bos. Kalau batasan dari aku yang pasti di tempat terbuka dan nggak ada sentuhan fisik, mau itu cewek ataupun cowok. Karena ada yang bilang mau di sini enggak. Aku pasti mintanya di ruangan terbuka, nggak di ruangan tertutup dan nggak ada kontak fisik sama sekali. Tanpa etika, jasa kayak gini bisa hilang kepercayaan dalam semalam. Penghasilanku sebulan 18 klien, berarti sekitar hampir 3, something, aku lupa. Nominal berapa, berarti 3, something, dan itu pendapatan bersih. Bos, jasa kayak gini nunjukin satu hal. Di kota yang makin individualis, kehadiran bisa jadi komoditas. Selama dijalanin jujur, punya batasan, dan ngerti cara bangun kepercayaan, empati pun bisa diubah jadi profesi loh, bos. Kalau gitu aku duluan. Oke, sip, sama-sama, dadah. Nah, bos, gimana pengalaman jasa Gue Temenin Jalannya? Semoga menyenangkan ya. Aku ada tips nih untuk kalian yang pengen nyobain di bidang jasa ini. Percaya diri, jujur, seneng ngobrol sama orang, dan yang penting cuan, bos. Saat kebanyakan orang masih tidur, di sudut kota Bandung ini, antrian di sebuah gerobak makanan sudah mulai buka sejak pagi buta. Banyak yang datang bukan buat sarapan biasa, tapi buat mencari satu mangkok bubur Mandarin dan seporsi batagor Bandung yang belakangan viral di media sosial. Hai bos-bos semua, saya Lucky Sarwo dari Hang 88, jualan bubur Mandarin dan batagor. Pengen tahu cuannya seperti apa? Tetap ikutin saya terus hanya di Cuan Bos. Bos, bubur Mandarin mana yang jualannya gerobakan tapi rasanya juara? Disinilah salah satunya. Kalau mau cobain kelezatan makanannya, saran mincuan sih, bos-bos jangan sampai kesiangan ya. Sempat kesini kemarin tuh seminggu yang lalu, tapi jam 8 udah habis. Ini tuh tipe bubur yang nggak pakai apa-apa, enak gitu loh. Ya udah gini polosan aja udah enak. Batagornya juga enak. Meski termasuk comfort food, semua bahan yang digunakan dipilih dengan standar premium. Mulai dari beras, ayam, hingga jamur dan topping pelengkapnya. Sedangkan batagornya dibuat dengan dominasi protein agar teksturnya tetap padat dan berisi. Ditambah bumbu kacang yang kental dan gurih. Jadi sebetulnya kalau Kang sendiri
fokusnya memang hanya 2 gitu. Jadi memang kita nggak mau menjual terlalu banyak menu, orang tidak dikasih terlalu banyak pilihan, jadi on point aja gitu semuanya. Datang ke sini emang hanya mau makan bubur atau batagor gitu. Produk ini dikonsep dan dipikirkan secara serius, Bos. Mulai dari rasa, tekstur, penyajian, dan pengalaman menikmati hidangan dengan suasana Bandung yang khas. Jadi tidak ada campuran santan atau apapun, ya memang ini murni menggunakan kaldu sehingga pada saat orang gitu langsung makan tuh langsung kerasa gurih. Bubur dimasak dengan metode slow cooking, yaitu cara memasak perlahan menggunakan api yang kecil sampai tekstur buburnya benar-benar lembut, Bos. Untuk mendapatkan rasa dan tekstur yang sekarang nggak semudah membalikan telapak tangan, Bos, mereka menghabiskan lebih dari 6 bulan untuk menyempurnakan resepnya. Untuk kondimennya sendiri juga premium nih, Bos. Selain ayam, ada juga olahan jamur, jahe, dan daun ketumbar yang ngeblend banget sama buburnya yang gurih. Jadi sebetulnya itu benar-benar pure kita ngulik sendiri sih, Mas. Terutama waktu itu memang kita menggunakan bahan-bahan seadanya yang ada di rumah gitu. Kang Lucky dan istri memperhatikan hal-hal detail untuk menghadirkan perbedaan produk, rasa, dan pengalaman makan yang berbeda. Mulai dari gerobak stainless yang bersih, sampai detail penyajian yang jarang ditemukan di street food pada umumnya. Kalau makan bubur kita di sini, mereka bisa merasakan dari penyajian yang berbeda gitu, menggunakan piring dan mangkok dari keramik dengan sendok dan garpu dari emas yang kalau menurutku mungkin tidak didapat dari pada umumnya orang pada makan bubur atau batagor gitu. Keramahan pelayanan di sini juga menjadi kunci terciptanya produk servis yang dekat dan hangat dengan konsumen. Siapa sangka, Bos, bubur viral ini lahir bukan dari chef profesional, tapi dari hasil eksperimen tangan Lucky dan istrinya. Aku sama istriku nih kebetulan memang nggak ada background tukang masak sebetulnya, tapi sebetulnya kita sering seneng untuk eksplorasi, bikin sesuatu di rumah gitu. Sampai suatu hari kita pengen coba bikin satu menu yang di luar mie atau nasi yang biasa kita buat, maka terciptalah bubur ini sebetulnya gitu. Ketika viral, tantangan baru pun datang. Antrean memanjang, pesanan menumpuk, dan banyak pembeli tidak kebagian. Agar lebih adil, akhirnya manajemen antrian pun dirubah. Mereka membuat sistem pembatasan pembelian. Untuk sementara ini, semua pembelian dijatah, jadi satu orang hanya bisa beli 2 bubur dan 2 batagor, tujuannya untuk bisa agar semua bisa kebagian. Menariknya, Bos, Heng 88 tidak tumbuh dengan iklan besar-besaran. Promosi terbesar mereka justru datang dari pelanggan sendiri. Kita juga alhamdulillah sangat-sangat terbantu dari customer yang datang ya. Karena itu tadi, begitu mereka datang, mereka lihat dulu gerobaknya gitu. Oh, gerobaknya aja kita nggak minta untuk difoto, ya mereka akhirnya sudah upload sendiri. Meski hanya berjualan dalam waktu singkat setiap pagi, tapi perputaran bisnisnya sudah cukup menarik nih, Bos. Dalam sehari, Kang Lucky bisa menjual 100 hingga 150 porsi bubur. Dengan harga sekitar Rp35.000 per porsi, omset hariannya berkisar 3 sampai 3,5 juta rupiah, Bos. Aku sih berpikir gimana caranya dari stok yang bisa kita mampu buat ini ya, aku memastikan setiap piring atau mangkuk yang keluar itu memang benar-benar produk yang baik yang didapatkan oleh customer. Di tengah ramainya bisnis kuliner Bandung, Heng 88 membuktikan bahwa produk sederhana pun bisa punya nilai tinggi kalau dikerjakan dengan serius. Buat bos-bos semua, kalau ada yang pengen cuan seperti kita, sebetulnya poinnya ada 2. Pada saat kalian mau berusaha,
jalanin aja dulu karena itu adalah semua sebuah proses ya, bahwa proses itu yang memang nanti akan kita pikirin benar-benar dari mulai konsepnya, implementasinya seperti apa, produknya seperti apa. Pada saat hal-hal detail seperti itu semua udah kita lakukan dengan benar, maka nanti uang yang ngikutin biasanya gitu. Yang penting cuan bos.